Kembali lagi di kontroversi, pemirsa, saya ingin ke Pak Abraham, tenaga ahli KSP. Pak Presiden kan sudah menerima banyak komplain sampai akhirnya Presiden meminta Kapolri untuk mengusut tuntas persoalan mafia karantina ini. Kalau tadi Pak Sandi mengatakan kita tidak perlu lagi lah tanya ada atau tidak, karena bau tidak sedapnya sudah tercium kemana-mana. Nah sebetulnya bau tidak sedap ini baru tercium setelah banyak komplain atau sebetulnya dari awal ketika aturannya berubah-berubah itu sudah mulai terasa tapi belum ditindaklanjuti? Terima kasih. Jadi kita pertama perlu melihat dua perspektif ya. Pertama perspektif kasus, yang kedua bagaimana kita mengevaluasi kebijakan karantina secara keseluruhan. Nah sekarang kalau perspektif kasus, nah kita melihat bahwa ketika Bapak Presiden sudah memberikan instruksi langsung kepada Kapolri, maka kita meyakini pasti kepolisian akan bertindak, akan mengusut tuntas terkait dengan laporan permainan karantina. Dan saya juga meyakini pasti kepolisian akan menghubungi pihak-pihak terkait dan mencari informasi kebenarannya seperti apa. Nah untuk itu saya menghimbau masyarakat bisa tenang. Karena udah nih pasti nih polisi pasti akan bertindak dengan tegas, yang instruksi udah Presiden. Nah, dan harus Presiden terus ya Pak, yang instruksi baru jalan gitu? Enggak, kan ini kan Presiden kita ini kebetulan memang mendengarkan masukan dan keluhan dari warga. Karena mindset dari pemerintahnya sekarang itu kan tidak hanya send namun delivered. Nah bagaimana kita mengetahui suatu program itu tercapai delivered ke masyarakat kalau kita tidak mendengarkan pandangan dan tanggapan dari masyarakat. Oke, bawahan Presiden emangnya tidak mendengarkan juga, kenapa harus sampai Presiden kasih instruksi baru jalan? Ini kan kasus. Tapi kalau perbaikan karantina secara keseluruhan itu sudah kita bahas setiap evaluasi PPKM di setiap minggu. Nah sekarang kita lihat dari perspektif kebijakan secara keseluruhan. Jadi upaya bagaimana kita mencegah adanya potensi-potensi pelanggaran kita tingkatkan. Pertama, melakukan edukasi kepada pelaku perjalanan luar negeri. Bagaimana protokol karantina, protokol juga bagaimana ketika datang ke Indonesia seperti apa. Tadi katanya informasinya masih banyak yang kurang ya? Betul, edukasi ini terus-menerus diperbaiki oleh pemerintah karena dengan sifat Omikron yang berubah atau berbeda semakin lama kita mengetahui karakteristiknya seperti apa, maka peraturan kita sesuaikan. Jadi awalnya kita kan menduganya masa inkubasi itu bisa 10-14 hari, sekarang 5 hari. Tapi Mbak Sylvia, saya minta masyarakat juga jangan terlalu menilai negatif ke petugas. Perlu diingat bahwa petugas itu di bulan Januari saja melayani 50.000 warga yang melakukan karantina, pelaku perjalanan luar negeri. Untuk PMI dilayani 31.000. Itu artinya apa? Petugas itu sudah bekerja keras yang di lapangan. Jadi untuk yang namanya kasus, udah kita serahkan ke polisian nih. Biarkan polisian mengusut tuntas. Tapi masyarakat jangan apatis dengan petugas. Masyarakat juga harus patuh dengan petugas dan patuh dengan protokol kesehatan. Tanggapannya dong Pak Melki, jadi masyarakatnya nih yang harus, kok dalam tanda kutip masyarakatnya yang harus maklum, harus tidak memukul rata semua petugas, mungkin ada oknum ya begitu Pak, tapi tidak memukul rata semua petugas. Apakah kita yang harus maklum? Sejak awal pandemi saya kira kita ada pada dua lini pertarungan ya, pertempuran. Pertama klinis itu sendiri, dan itu wilayah teman-teman kesehatan, dan itu relatif lebih mudah dijelaskan sebenarnya. Yang kedua sebenarnya dari awal itu kan soal infodemiknya ini. Nah infodemik ini ada di banyak sekali lini pertarungan kita urusan pandemi COVID ini. Salah satu yang kemudian menguat adalah soal di sekarang nih, soal karantina yang terjadi. Kalau kita cermati persoalan karantina ini, kebetulan gara-gara Presiden atensi mereka semua pada kemudian melihat kasus ini ya. Kami kan kebetulan di DPR RI sudah beberapa kali bahas soal ini. Memang persoalan karantina yang terjadi terutama pelaku internasional ini, persoalan permainan oknum itu sudah terjadi bukan baru sekarang. Kalau kita ingat benar ya, waktu masih cuma Wisma Atlet saja kan sudah ada banyak kejadian waktu itu. Dan langsung itu waktu itu ada kejadian langsung kemudian diselesaikan. Dan ini sekali lagi ini bukan hal baru, ada kasus diselesaikan gitu. Nah coba kalau saat sekarang ini karena ini berlaku di banyak sekali hotel, Wisma juga beberapa, kasusnya menjadi lebih banyak lagi dan banyak yang itu kemudian tidak diselesaikan dengan cepat gitu loh. Meledaklah menjadi infodemik. Bang, ini sebetulnya oknum tapi kok jamaah juga? Kalau saya melihatnya begini. Kalau kita bicara bahwa infodemik ini salah satu persoalan kita hari ini yang penting, sebenarnya dari awal itu
apapun kebijakan yang pemerintah ambil harus itu dibuat lebih sederhana untuk kemudian masyarakat pahami. Jadi mau dia berubah tiap hari, tiap 3 hari, mau tiap minggu pun juga alur kita masuk ke tanah air ini sampai kemudian kita keluar ketika kita dinyatakan bersih dan sehat itu maksudnya mudah dipahami. Nah, sampai hari ini itu kami melihat itu belum cukup dijelaskan dengan baik oleh teman-teman yang menangani ini dari mulai bandara sampai kepada hotel ini. Dan kami yang DPR RI saja itu kadang menelusuri satu orang kasus saja itu bukan gampang gitu. Saya sudah sering urus beberapa orang yang kemudian dengan berbagai macam cerita ya. Memang itu sangat ini berbeda-berbeda. Nah, tapi memang kalau alur ini tidak diketahui oleh masyarakat itu kita susah untuk bagaimana di titik ini kita harus urusan sama siapa nih. Ketika dia masuk misalnya itu kan urusannya kan sama Satgas misalnya. Ada TNI, ada beberapa unsur lagi yang lain kan. Ya. Ketika dia keluar masuk ke hotel dengan siapa dia berurusan gitu. Berarti ini Nah, di dampak tempat aturan ini yang tuh belum berubah-berubah ada kah, gitu. Bang Melki? Bagaimana? Apakah ini dampak aturan yang berubah-berubah sehingga alurnya berubah-berubah Sebenarnya akhirnya bukan membingungkan soal masyarakat peraturan yang berubah. dan membuka celah mafia Tapi karantina? kalau alur ini jelas diberikan penerangan kepada publik itu kita tahu di titik ini masalahnya kita urusan sama siapa gitu. Sehingga kita jangan gebiak-uya ya menyamaratakan bahwa seolah-olah sistem ini itu keliru. Menurut saya juga enggak. Gitu. Ada bahwa di beberapa titik ini perlu diperbaiki, iya. Bahwa kemudian ada orang atau oknum yang bermain harus ditindak, iya gitu. Tapi menurut saya dari kejadian beberapa waktu ini sampai terakhir juga yang kita lihat ini, menurut saya sih sebenarnya dibanding yang kemudian bisa ditangani dengan baik melalui karantina ini dan yang bermasalah itu, nah tinggal kita tunggu modus-modusnya tadi yang bilang Mbak Anies itu, modusnya itu diminimalisir, diperbaiki dan kemudian oknum-oknum yang bermain itu segera karena meskipun oknum-oknum tapi sudah mencoreng ya, karena ini sudah menyangkut modus yang sudah berulang-ulang gitu kan. Baik, oke saya akan langsung ke Pak Dedi, Irjen Pol Dedi Prasetyo Kadif Humas Polri. Dari Presiden mengamanatkan kepada Polri untuk bisa mengusut permainan mafia karantina. Seperti apa langkah yang diambil kepolisian Pak Dedi? Karena ini meskipun mungkin beberapa kasus tapi mencoreng nama negara. Ya, baik terima kasih Mbak. Jadi Bapak Kapolri sudah memerintahkan Barreskrim untuk mengambil langkah cepat untuk melakukan mitigasi dan mapping serta melakukan tindakan apabila diketemukan pelanggaran-pelanggaran dari karantina. Perlu saya sampaikan juga Mbak bahwa saat ini sudah ada protokol yang terbaru yaitu surat edaran dari Satgas COVID-19 nomor 4 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 yang ditandatangani tanggal 1 Februari 2022. Protokol ini mengatur secara lengkap dari mulai pintu keluar pesawat sampai dengan ada ruang kosong di situ di karantina maupun keimigrasian, di situ diatur secara lengkap. Sampai dengan nanti keluar dari imigrasi, nanti kita sudah mengawasi dengan menggunakan aplikasi karantina presisi. Ya. Kemudian dari situ langsung diterima oleh petugas sebelum menuju ke tempat-tempat karantina. Di tempat karantina pun sudah diatur dan dijaga ketat. Artinya bahwa untuk pengawasan secara konvensional itu tetap dilakukan dan pengawasan secara digital dengan menggunakan aplikasi karantina presisi itu juga menjadi salah satu kunci dari petugas di lapangan untuk melakukan mitigasi setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Dan Polri sudah punya pengalaman untuk menangani 2 case. Ya, case tersebut yang pertama ya di pintu keluar pesawat itu. Itu sudah pernah ditangani 1 tersangka dan sudah dipidanakan dengan melanggar undang-undang kekarantinaan dan sudah divonis. Dan case yang kedua memang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, yaitu di tempat kekarantinaan sendiri, yaitu di hotel. Dan langkah yang sudah diambil oleh tim sampai dengan hari ini ada 4 langkah. Yang pertama, tim sudah melakukan koordinasi dengan pihak stakeholder terkait yang ada di bandara, baik dari Angkasa Pura, kemudian Satgas Covid, kemudian maskapai, untuk mengecek semua manifest yang penumpang yang dari luar negeri. Kemudian baik itu dari WNI, WNA, kemudian juga berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak RI. Kemudian yang kedua juga melakukan pengecekan, yaitu di lokasi karantina. Sampai dengan hari ini dari tim sudah memeriksa warga negara asing ada 238 orang dan WNI ada 197 orang yang di lokasi karantina. Kemudian juga kita melakukan mapping dan juga melakukan profiling terhadap potensi-potensi pelanggaran yang terjadi seperti yang tadi disampaikan. Baik. Ya, antara lain yang sudah kita mapping ini jenis-jenis pelanggaran ya Mbak.
mungkin saya tambahkan betul apa tentang mulai dari pintu keluar pesawat, kemudian juga di lokasi bandara sendiri, kemudian juga ada joki karantina, tidak kemungkinan itu juga bisa mungkin terjadi, kemudian markup dan hotel, kemudian ada downgrade fasilitas karantinaan, Oke, termasuk tindak pidana suap menyuap dan rekayasa hasil Baik. tes swab. jadi Ini ada semua banyak kami modusnya ya Pak? antisipasi dan komitmen kami melakukan tindakan tegas ya terhadap siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Oke, Pak Dedi Demikian. ditahan dulu, saya ingin minta tanggapannya ke Dokter Daeng. Dokter Daeng, kalau dari perspektif kesehatan, sebetulnya aturan yang dibuat pemerintah yang berubah-berubah, aturan karantina, apakah itu dari perspektif kesehatan itu bisa dimaklumi karena memang ini varian baru, atau justru sebetulnya yang petugas kesehatan pun jadi bingung, jadi susah? Ya, jadi sebenarnya aturan karantina itu secara umum itu sudah ada standarnya, baku. Dan itu harus dilaksanakan. Tapi setelah saya mendengar terutama ceritanya Mbak Anies, ini ngeri sebenarnya. Ngeri. Karena karantina itu bukan hanya bicara masalah kesehatan sebenarnya. Bukan hanya bicara masalah pariwisata. Ini masalah ketahanan negara. Kalau karantina jebol, bayangin penyakit ini diumpamakan teroris yang masuk. Ini terorisnya berupa virus. Jebol kita, negara kita jebol. Makanya kemudian Presiden sudah mengatakan karantina itu dicegah supaya tidak terjadi transmisi lokal. Kalau seperti ini, berarti yang kemarin-kemarin itu transmisi lokal yang imported cases, ya karena ini karantinanya ketahanan kita tidak terjaga dengan baik. Saya setuju kalau mafia ini dibongkar habis karena sudah berulang ini. Kalau tidak berulang mungkin kealpaan, oke. Tapi kalau berulang dan apalagi ada indikasi untuk mendapatkan sesuatu, saya kira ini harus dibongkar. Saya setuju tadi disampaikan oleh Bang Menteri tadi, Pak Sandi dan Bapak Presiden, ini harus bongkar habis dan ditata dengan baik. Oke, bongkar habis dan ditata dengan baik. Tapi kalau tadi balik ke persoalan aturan yang berubah-berubah, apakah itu menyulitkan petugas kesehatan atau memang itu wajar? Kalau secara teknis kesehatan ya berubah-berubahnya itu tidak dalam standar bakunya. Jadi misalnya karena terkait dengan masa inkubasi, kemudian itu berubah, itu tidak masalah. Ya memang kita melakukan karantina itu secara ideal itu mengikuti masa inkubasi virus atau organisme. 5 hari saja cukup, dokter? Kalau dari beberapa laporan itu dipandang cukup. Tapi kalau mau hati-hati ya ditambah 2 kali lipatnya kalau mau hati-hati ya. Berarti kalau 5 hari cukup tapi tidak hati-hati? Ya kalau mau hati-hati sebaiknya tambah. Sebaiknya ditambah. Sebaiknya tambah. Tapi 5 hari itu kalau dari pendapat para ahli, termasuk dari laporan dari CDC itu dipandang cukup. Oke, baik. Kita akan bahas lebih jauh lagi ya. Pemirsa, kami masih bersama dengan para narasumber dan juga Pak Dedi dari luar studio. Tetaplah bersama kami di Kontroversi.